Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Aso dan rekan saya Intan Berata Manggala, Intan Pratama. Tentunya di acara apa Intan? Kumpul Kebo. Apa itu kumpul kebo? Kumpul Kebo itu adalah kenalan boleh dong, ya Ya, kan? kenalan boleh dong. Nah, Boleh kan? Boleh. tentunya spesial banget kan. Yes. Karena apa? Kita akan mengenal sosok orang-orang yang spesial. Tentunya. Spesial banget Nah, tentunya. Kalian kali pasti ini- penasaran, dan ya kali kan? ini adalah salah seorang Salah- pemuda Ya. yang apa Yang ya? tampan, Yes. iya tentunya. Tampan, energik juga, Energik betul juga, kan? betul. Dan tentunya inspiratif buat Iya. kita. Pasti kalian penasaran banget siapa dia. Nah, mungkin langsung aja tanya kali Ya, ya. boleh diperkenalkan dulu sekarang Pada aja. nggak tahu ya Iya. namanya. Siapa Namanya tahu namanya siapa? Udin. Iya, taunya Udin. Takutnya kayak Atau Ade Londok. iya, atau ini Aso apa itu? Aso Aso. Geboy. Aso Geboy. Mantap. Iya, oke kita kenalin saja sosok yang tampan dan penuh Inspiratif, energi dan ya. inspiratif ini adalah, silakan siapa? Saya Rian Kurniawan. Ya, Rian Kurniawan. Ini adalah seorang pemuda yang masih muda ya. dia masih muda banget. Masih muda Iya. banget. Seumuran kita Pak. Ya, Seumuran tapi lebih saya Sega. Semi Garden. Saya Sega. Ya, Sega. Tentunya kalian tahu kan Sega itu apa dan mungkin umurnya lebih muda dia tapi lebih awet muda dia sebenarnya. Kayaknya gede kayaknya dia Pak. Enggak. Nah, langsung Iya. aja mungkin Ya, Pak. langsung Penasaran juga kan tadi namanya udah tahu kan. tahu. Iya. Rian Kurniawan. Nah, untuk mungkin teman-teman juga pengen tahu latar belakang pendidikan Bapak mungkin Iya. terus Keseharian dan siapa sebenarnya Bapak yang penuh energik dan tampan ini dan Baik. penuh inspiratif. Terima kasih Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ya. Nah, perkenalkan nama saya Rian Kurniawan. Kalau tadi Teteh bilang latar belakang saya adalah dosen. Saya dosen di Universitas Widyatama Bandung. Mungkin kalau orang Bandung atau Jawa Barat pasti tahu Universitas Widyatama di situ. Ya, saya home base-nya di situ. Nah, selain itu juga saya adalah rektor di salah satu perguruan tinggi di Kota Sukabumi. Gitu, dan terlibat di beberapa perguruan tinggi swasta yang ada di Kota Bandung dan Jawa Barat pada umumnya gitu. Nah, selain latar belakang itu, saya juga adalah ketua umum Ikatan Dosen Republik Indonesia. Wah, kalian Jadi ngurusan dosen dari Sabang sampai Merauke. dari Gitu, ujung ke dari ujung, ujung ya. ke ujung. Ya kan? Itu ternyata sangat apa ya, memusingkan. Kenapa? Pertama, jarak geografis Iya, Indonesia itu luasnya minta ampun Teteh. Dari ujung barat ya sampai ke ujung timur itu, dari Sabang sampai Merauke itu kalau kita ukur itu sama dengan Eropa. Wah, Iya, kalau iya, diukur kalau Iya. diukur ya. Eropa itu kan berapa negara itu? Ya, jadi kebayang kalau Teteh nge-add Instagram saya, walaupun tidak sehits dia followersnya, saya sering ada di Jogja, ada di mana buat pelantikan gitu ya. Nah, itulah activity saya gitu, mengurusi dosen se-Indonesia. Kalau di dokter mah apa, ikatan IDI ya, Iya, Ikatan Dokter Indonesia. Indonesia. Kalau saya dari Ikatan Dosen Republik Indonesia, Iya. saya kebetulan dipercaya sebagai ketua umumnya. Atau kenapa dipercaya gitu ya? Ya saya jalani aja gitu ya. Nah, mengurusi para dosen-dosen gitu di Indonesia. Kebanyakan anggota IDRI itu sekarang 20.000 dosen. dosen. Wow. 20.000 dosen dan
kebanyakan dosen-dosen muda. Wah, Wah, ketua benar. juga muda kan? Iya, ketuanya juga muda. Dosennya Kebanyakan harus lebih Iya, muda. lebih muda juga dan awet muda. Bukan awet kolot kata orang Sunda ya. Awet muda. Iya. dosen-dosen muda tergabung ke IDRI. Jadi organisasi dosen itu asosiasinya bukan hanya IDRI. Jadi ada juga Asosiasi Dosen Indonesia, itu sudah 30 tahun atau 20 tahun ada di Indonesia. ADI itu. Baru kita sekarang membentuk IDRI, Ikatan Dosen Republik Indonesia. Gitu. Jadi yang senior di mana, yang junior banyaknya gabungnya di IDRI, Ikatan Dosen Republik Indonesia. Dan sekarang saya juga dipercaya untuk menjadi ketua Dewan Pakar Partai Nasdem di Kota Bandung gitu ya. Jadi anggota saya itu profesor-profesor dan juga doktor-doktor ya yang tergabung dalam Dewan Pakar Partai Nasdem. Kenapa kita perlu Dewan Pakar? Karena Nasdem itu kan kita punya 5 dewan di DPD, DPRD Kota Bandung, 1 dewan di DPR RI di Dapil sini ya, Bandung Cimahi. Nah, kita kan di antara 5 dewan dan 1 di RI ini kan latar belakang berbeda-beda. Terus permasalahan Kota Bandung ini sangat kompleks ya. Jadi reng-rengan saya, dewan saya itu, reng-rengan di saya itu, anggota-anggota saya adalah para ahli di bidangnya masing-masing. Misalkan kalau ada permasalahan tentang lingkungan, kan 5 dewan ini kan belum tentu tahu tentang lingkungan, kumaha gimana caranya. Saya punya ahlinya, sharing di situ. Atau permasalahan tentang tata kota, iya kan? Nah, nanti misalkan ada permasalahan tata kota, nah kita kaji di sini. Kita ada ahlinya tentang tata ruang kota Bandung teh kumaha gitu ya. Nah, orang Sunda mah Bandung itu bagaimana tata ruangnya? Apakah seperti ini ataukah harus berubah gitu. Nah, kita ada tentang ekonomi. Ya kan, gimana caranya membangkitkan perekonomian sekarang? Kita ada beberapa ahli, ada profesor dan lain-lain. Dokter kita punya 7 dokter kesehatan. Profesor kita punya 3 profesor. Doktornya banyak banget ya. Doktornya banyak banget. Profesornya 3, ahli ekonominya 1 profesor. Langsung kedokteran 1 lagi profesor biologi. Terus doktornya di berbagai macam bidang, ada banyak. Terus yang S2 juga banyak, yang S2. Nah, itulah anak buah saya di sini ya. Jadi Dewan Pakar itu adalah kalau di partai mah otakna partai ya. Terus hebatnya partai itu di belakangnya adalah kita untuk memberikan saran-saran gitu ya. Nah, otaknya partai adalah Dewan Pakar gitu. Kalau misalkan partai Nasdemnya melempem, diem aja, salahin saya salah satu. Berarti Siap. Saya nyalain paling besar. ya, kalau partai Nasdem moncer hebat gitu, nah berarti selain kinerja yang hebat dari Kang Awang, Rendiana Awangga, nah, saya juga ada kontribusi masukan ke beliau-beliau dan 5 dewan gitu. Kalau gini Pak, tadi Bapak sebutkan Dewan Pakar dan tentunya Pak, para ahlinya pada di situ kan Pak. Nah, ini menarik Pak. Sekarang kan kondisi lagi pandemi ya Pak ya. Nah, di sini Bapak sebagai Dewan Pakar Nasdem untuk pendidikan deh. Nah, di masa pandemi seperti ini kan saya kira
saya lihat sih pendidikan agak amburadul kayaknya Pak ya, mulai dari online dan lain-lain, sistem dan lain-lain. Nah, menurut Bapak ini, saya nanya opini Bapak, harusnya seperti apa untuk saat kondisi seperti ini? Oke, ya, jadi kondisi saat ini memang adalah kondisi yang pertama tidak diharapkan oleh siapapun di sektor manapun. Yang kedua adalah kondisi yang tiba-tiba. Iya, Kita tidak pernah mempersiapkan. betul. Tiba-tiba orang berjatuhan di Cina sana. Iya. Orang sedunia teh Malah seru dunia. apa itu gitu kan? Iya. Di Cina itu bergelimpangan gitu kan? Ada apa, penyakit apa itu Iya. sampai Sampai Wuhan itu di Lockdown. Setelah itu menyebar Ke ke seluruh seluruh dunia dunia. dengan cepatnya. Hanya dalam waktu bulanan seluruh dunia terinfeksi virus itu. Nggak ada yang siap. Termasuk dunia pendidikan. Tidak siap. Gitu. Tapi kan kita harus menghadapi itu. Ya kan? Mau tidak mau kita harus menghadapi itu. Gitu. Jadi memang kita harus menyiasati berbagai macam hal di dunia ini. Contoh, manusia sampai segini gitu kan, dari dulu sampai sekarang masih ada karena kita bisa berevolusi atau kita bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada di dunia, ya kan? Nah, sekarang juga kita harus beradaptasi dengan perubahan-perubahan itu, termasuk dunia pendidikan. Contoh, sekarang kan era online, Iya, online. ya. Revolusi 4.0 itu nyawanya adalah internet. Revolusi industri 3.0 nyawanya adalah komputerisasi dan otomasi. Tapi belum ada internet. Ya. Nah, industri 4.0 adalah internet untuk menghidupkan semua. Nah, inilah solusi bagi kita untuk menghadapi COVID ini, gitu. Jadi dengan adanya COVID sebenarnya manusia itu dipicu untuk lebih lagi memanfaatkan teknologi yang ada di revolusi industri 4.0, gitu. Ya, jadi sekarang saatnya lah untuk PJJ, misalkan pendidikan jarak jauh. Sekaranglah saatnya untuk online learning. Tapi ada ekses yang dihadapi dari online learning. Pertama, ternyata saat online learning tugasnya lebih loba. Iya. Mahasiswa teh mengeluhnya kayak gitu, Pak. Tugasnya lebih banyak daripada offline learning. Iya. Karena nggak mengerti juga, katanya banyak yang ya, ini ya. Gitu. Udah si mahasiswanya karena mahasiswanya ada beberapa yang tidak mengerti teknologi, ada beberapa dosennya loba tidak mengerti teknologi, terutama dosen-dosen yang senior umur 60 tahun. Teknologi mereka masih teknologi mesin ketik. Iya. Betul. Sekarang sudah internet. Iya. Mereka, ya kan, untuk Zoom, untuk apa dia belum bisa. Nah, itulah ekses negatif atau ekses yang tidak terlalu baik yang harus kita atasi. Kampus itu harus mengedukasi dosen-dosen dan mahasiswa, ya kan, agar mereka bisa familiar untuk online. Dan mungkin cara online ini setelah pandemi sekarang ini COVID itu selesai, mungkin akan terus dibawa oleh perguruan tinggi. Jadi nanti pendidikan kita itu lebih blended learning. Memungkinkan seperti itu. Ya, jadi online itu akan terus dibawa dia. Jadi ada sisi-sisi online-nya akan dibawa. Jadi ada berapa offline, ada berapa Yang online. Kayak gitu. Dia akan terus dibawa. Nah, nanti ke depannya dosen-dosen juga dipicu dia untuk lebih online lagi, lebih well educated
dengan digital, Digital. terutama dosen-dosen yang senior. Iya. Yang kedua adalah saat belajar di rumah, terutama anak-anak SD, SMP, TK gitu ya, orang tuanya jadi stres. Nah, itu. Iya, stres banget. Ternyata Banyak. iya, jadi mereka itu ternyata orang tuanya Berteteran. stres, keteteran. Iya. Jadi orang tua nanti sibuk. Iya. Iya, mengerjakan Iya, berbagai mengerjakan. macam aktivitas yang lebih banyak dari aktivitas yang offline gitu ya. Jadi orang tuanya stres. Imbasnya apa? Marah-marahin anak-anak. Nah. Anaknya jadi stres. Oke, Iya. kata anaknya, ampun, saya lebih baik sama guru daripada sama orang tua. Ternyata Iya. orang tua saya lebih galak daripada guru. Kan kayak gitu. Iya, betul. Kan kayak gitu. Ada juga yang orang tua yang dari sisi apa sih, ekonomi kayak internet juga kan, ada juga. Nah itu juga kan Itu banyak. Itu ekses negatif Iya, dari negatifnya ini. itu. Yang pertama adalah tidak semua orang tua atau siswa itu berasal dari kalangan menengah atau atas yang memiliki internet di rumah, wifi, apa dan lain-lain. Ada juga dari mereka adalah kalangan-kalangan menengah ke bawah yang boro-boro internet, hirup-pikuk misalkan. Apalagi zaman sekarang kerja apa sudah susah, Iya, susah. dia beli kuota internet susah. Ya, tapi kan pemerintah ada solusi bahwa dia akan memberikan kuota itu ya untuk anak-anak. Harusnya si Oktober ini sudah keluar ya, karena kita sudah mendata semua di perguruan tinggi juga sama. Kita berikan kuota untuk mahasiswa yang akses internet itu, lalu dosennya juga dikasih kuota. Dia ya, dosennya dikasih kuota. Kalau kemarin dosennya dikasih uang transport buat ganti bensin mobil sama motor, sekarang buat kuota karena dosen harus di rumah aja. Iya. Jadi kita itu tidak berani untuk membuka pendidikan secara tatap muka. Kenapa? Karena mahasiswa itu kan banyak, ribuan. Terus mereka berasal dari berbagai macam daerah. Dia kebayang kalau tatap muka gitu ya, datang ada satu aja dari ribuan itu yang terinfeksi, wah sudah jadi klaster baru pendidikan gitu ya. Jadi kita sudahlah, lebih baik kita online saja. Memang online itu mahasiswa harus aktif. Kalau tidak aktif sudah tidak ngerti apa-apa gitu ya. Jadi mahasiswa memang harus aktif. Nah inilah yang sebenarnya inilah yang dituju oleh Mas Menteri. Kita panggilnya Mas Menteri karena menterinya muda banget, Menteri Pendidikan kita itu. Mas Nabi berarti. Ya, kita sebutnya Mas. Mas Iya, aja. ya karena beliau tidak mau disebut Pak. Pak. Ya, beliau pengennya Mas. Ya. Kita sebutnya Mas Menteri. Mas Menteri itu pengen pola kampus merdeka. Iya. Beliau itu. Kenapa? Karena beliau itu kan pendidikannya di luar negeri. Di Harvard ya, Harvard University. Dan beliau lihat itu, dan beliau itu jago teknologi. Beliau itu beliau adalah bisnis digital. Bisnis revolusi industri 4.0. Dia dan beliau itu luar biasa bisnis. Dalam waktu singkat kaya raya. Dalam waktu singkat bisnis-bisnis konvensional lainnya jatuh. Gitu kan dengan adanya bisnis beliau. Nah, itu yang akan beliau terapkan ke sini. Alhamdulillah kita punya menteri yang sangat tahu tentang teknologi online dan digital. Pasca pandemi dari kan gitu ya, jadi langsung bisa kita atasi itu gitu. Kalau di daerah lain juga banyak yang tidak masuk internet, sinyal apa susah. Iya, terutama di kampung, di Garut, di Tasik, misalkan di atas gunung di mana susah. Yang kasihan gurunya. Guru itu harus ada yang keliling
per rumah dia, karena si siswanya nggak punya internet, handphone teboga, komodoi laptop, kan gitu. Jadi si gurunya keliling, nanti keliling lagi. Nah itu yang harus diantisipasi sama pemerintah daerah setempat. Solusinya bagaimana? Kenapa? Karena ini juga ada ekses negatif juga yang bisa berpotensi untuk menularkan. Misalkan si guru kan akan ketemu ke banyak rumah, ya kan, kebayang kalau gurunya terinfeksi, dia akan nularin. Terkadang ada juga yang memang daerahnya itu memang zona merah. Ada juga kan seperti Kayak itu. gitu. Iya, misalkan Garut sekarang kan sudah Iya. merah. Iya. Iya. Kenapa? Karena banyak orang Garut ternyata kerjanya di Jakarta. Pulang ke Garut, nularkeun balik ke Jakarta gitu. Dia Iya. tidak sadar bahwa dia terinfeksi gitu kan, karena OTG ya. Iya. Jadi Tanpa gejala. 80% 70% itu orang tanpa gejala. Dia tidak tahu bahwa dia mengidap virus itu, dia berinteraksi sama orang tuanya yang sudah tua, ya kan, orang tuanya terinfeksi, dianya pergi, orang tuanya sakit. Karena kan kita virus itu kan reaksinya berbeda-beda setiap orang, terutama kalau orang-orang yang punya penyakit bawaan bisa lebih komplikasi. Nah, kayak jantung, paru dan lain-lain itu komplikasi dia. Ya kalau sehat mah nggak apa-apa. Seperti itu. Nah tadi Pak, Bapak ini dari asosiasi IDRI ya Pak ya, tadi ketua dosen Republik Indonesia. Nah berarti Bapak termasuk dosen juga. Nah yang saya tahu Pak, saya sempat mendengar di Nasdem ini ada Liga Mahasiswa yang dibina oleh Bapak. Nah ini benar juga Pak, Liga Mahasiswa. Apakah Liga sepak bola ini? Apakah Liga apa? Kita pengen tahu ya lebih Nah, dalam. Liga Mahasiswa itu apa? Ya. Soalnya kebetulan saya pernah dengar Liga Mahasiswa ini ya mahasiswa juga pastinya kan. Nah, kegiatannya seperti apa? Dan saya juga pengen tahu Pak, di sebelah Bapak ini hasil dari internet. Internet. Iya. Internet atau Apakah dari emang apa ini- ini mahasiswa juga? Ya, dari kenalan di internet. Nah. Iya. Nah, bedanya gini Pak, satu lagi Pak. Tadi ngomongin IG, saya follow IG Bapak, cuman belum di. Oh siap. IG Bapak Saya dikunci juga sih. Iya. di Boleh. follow. Rian Kurniawan 88. Nah. Nanti saya follow Teteh Cuman juga. kunci. Ah. Ada apa ya? Apa itu kita harus tahu? Boleh dilihat dulu tidak? Nah, Nanti aja ya. Nanti, Pak. sepertinya. Liga Siap. Mahasiswa. Ya, jadi di Partai Nasdem ini kan kita Indonesia itu 2024 akan didominasi oleh kalangan milenial, Anak muda milenial. anak muda luar biasa. Jadi disebut bonus demografi di Indonesia itu. Bonusnya bisa positif, bisa negatif. Gitu ya. Kalau positif, anak mudanya berkualitas bagus, bonusnya positif. Kabayang Indonesia akan luar biasa. Anak-anak muda, ya. Kalau anak-anak muda marales, tidak kompeten gitu kan, berarti Ya. membebani Indonesia. Mungkin Ya kan? harus aktif ya. Nah, Lebih aktif. makanya Partai Nasdem ini terutama di Kota Bandung ini kita arahnya, tatapan kita itu tuh tatapan mata kita itu adalah ke anak muda. Ya. Seperti bapaknya itu juga muda. Iya. Jadi kalau di Partai Nasdem itu top manajemennya semuanya muda. Ketua partai, dewan pengurus itu umur 35 tahun. Wow. Rendiana Awangga itu, ya, Kang Awang itu muda. Terus saya dewan pakarnya salah satu reporter muda di Indonesia. Ya salah satu, bukan satu-satunya, bukan nomor satu lagi. Salah satu ya. Karena biasanya rektor umur genap 10 tahun Nah, gitu. Mau pensiun baru jadi rektor gitu ya. Nah, salah satunya gitu. Nah, jadi memang fokus kita adalah ke anak muda gitu. Nah, generasi muda
gimana caranya kita menyiapkan generasi muda Indonesia ini menjadi generasi yang unggul. Generasi muda yang unggul yang nanti ke depannya akan menggantikan kita semua dengan keunggulan mereka di bidangnya masing-masing gitu. Jadi memang kita sekarang membina ratusan anak muda gitu yang tergabung dalam Liga Mahasiswa, dan mungkin ini adalah sejarah Liga Mahasiswa di Partai Nasdem yang terbanyak Tahun ini Pak. tahun ini ya, se-Indonesia mungkin ya, hanya di kota Bandung saja yang paling banyak gitu. Dan kita itu membina mereka, bukan hanya merekrut udah itu selesai, atau dengan parahnya mendoktrin yang tidak benar misalkan gitu. Kita tidak, kita membina mereka, termasuk ini di sebelah saya ya. Kita membina mereka, setiap weekend mereka kumpul di sini, kita bikin kelas-kelas Pelatihan. ada bahasa Inggris gratis selama mereka studi 4 tahun, free bahasa Inggris, Dapat beasiswa gitu. beasiswa Oh, gratis. Dia kabayang atau dia belajar bahasa Inggris 4 tahun Gratis. gratis beasiswa. sebodoh-bodoh nya pasti nerapnya enggak yes and no. Pemiardi mah begitu. Sunda pisan Nah, lekok pisan gitu Sundana. bahasa Sunda jangan dilupakan. Iya. Jadi think global, act lokal. Ya, jadi kita boleh modern tapi jangan ke barat-baratan. Ya, boleh Islam tapi jangan ke Arab-Araban. Ya kan? Boleh suka Korea tapi jangan ke Korea-Koreaan. Tetap mencintai budayanya Jadi sendiri. masih ada akar Indonesianya. Karena Ya, itu pondasinya Pak. masih ada akar Indonesianya. Kan seperti itu. Makanya kita jati dirinya tidak, kan kalau orang yang begitu jati dirinya akan terserabut, saya teh orang mana gitu ya. Nah kayak gitu. Terus bahasa Mandarin 4 tahun, bahasa Jepang Jepang 4 juga tahun. ya, 4 tahun juga. Ya gitu, selama mereka studi aja dia kita siapin untuk itu. Terus training leaders, nanti kita bikin akademi bela negara gitu. Mereka akan diajari bagaimana mencintai negeri ini, akan diajari bagaimana nasionalisme itu harus tumbuh di hati mereka, akan diajari sama Pancasila. Dan sekarang mah hese atuh sila kedua naon buka teuing. Apa Intan sila kedua? Kemanusiaan yang tidak beradab. Kemanusiaan yang tidak beradab. Ya kan, kayak gitu. Apalagi anak-anak yang di luaran sana gitu. Nah, kita akan gimana pendidikan karakter building mereka gitu ya. Kita akan bangun gitu. Leadership-nya apa sama entrepreneurship kita akan berikan ke mereka sehingga saat mereka lulus Udah siap banget Pak. sudah siap. 4 bahasa asing. Asik. Ditambah fakultasnya ya kan. Ditambah mereka fakultas. Kebanyakan orang di luar sana hanya berbekal ijazah dan transkrip saja. Iya. Setelah itu sodor-sodorkan ke perusahaan. Perusahaan teh naon, iya mana teh bukan naon kan gitu. Ijazah jeung transkrip mah banyak, yang lain gak punya kan gitu. Ya. Bahasa Inggris kita kemanapun harus pakai bahasa Inggris karena bahasa Inggris itu bahasa internasional global. Kalau di kita disebutnya, oh bahasa Inggris mau bahasa asing, harusnya bahasa Inggris adalah bahasa nasional kedua. Iya. Harusnya, makanya kita nggak bisa bahasa Inggris. Beda sama orang Singapura, beda sama orang Malaysia. Malaysia bahasa Inggris bahasa nasional kedua, bahasa nasional pertamanya Melayu. Dia bisa. Ya, Filipina apalagi, Inggrisnya luar biasa. Ya, saya 2012 di Manila, anak TK sama kita sarjana aja kalah sama anak TK Filipina. Bahasa Inggrisnya bagus. Paling bagus kayaknya di Filipina.
bahasa Inggris se Asia Tenggara ya, clear bahasa Inggris. Itu kalau Singapura Singlish ya, dialeknya dialek khas Singapura sih. Melayu juga sama Malaysia ya ada dialek. Kalau Filipina bagus. Nah, Indonesia juga punya potensi hebat, ya kan? Bahasa Inggris. Setelah apalagi sekarang kan global, Mandarin, ekonomi Cina luar biasa. Produk-produk Cina luar biasa. Dari handphone sampai jarum pentul di Cina. Sampai virus di Cina. Sampai virus Cina. juga Cina. Ya, produknya tidak ada yang bisa nandingi. Virusnya tidak ada yang bisa nandingi juga. Ya kan? Kayak gitu Cina luar biasa. Jadi memang mungkin 10 tahun ke depan Cina number one in the world dalam ekonomi. Dia. Ya, Amerika udah kelihatan pertumbuhan ekonominya kan tersendat. Malah agak takut sekarang. Ya, takut dengan Malah dengar-dengar ada partai itu apa gitu di Cina. ya, Jadi kan bingung ini benar adanya atau enggak. kan seperti itu. Jepang dari dulu. TV kita Jepang, mobil kita Jepang, motor kita Jepang. Ya, jadi kita harus menyiapkan. Jadi mereka kalau lulus bisa kerja di perusahaan Jepang. Di Indonesia banyak banget perusahaan Jepang, bisa kerja di perusahaan Cina, bisa kerja dimanapun dengan bahasa Inggris. Kan kayak gitu. Terus ditambah lagi Microsoft Office, nanti kita berikan pelatihan itu. Jadi selama 4 tahun itu banyak pelatihan yang akan mereka dapatkan ya selain kuliah. Jadi kebayang setelah mereka lulus akan menjadi manusia-manusia yang Tentunya untuk negara juga, untuk negara nantinya. Jadi inilah yang kita bina, kita persembahkan untuk negeri. Gitu. Yang mereka akan ada yang jadi PNS, akan ada yang jadi pengusaha, akan yang kerja di mana. Staf khusus presiden mungkin Pak ya? Mungkin Karena emang ada staf khusus yang milenial juga Pak ya? mungkin presidennya dari Nasdem. Kayak gitu. Nah, tadi Pak, kebetulan Liga Mahasiswa, dan ini intan juga dari Liga Mahasiswa ya? Dari mahasiswa namanya Sofi. Oh, Sofi. Sofi Siva. Salah. Pada Intan. saat ini Intan. Berarti Intan ini Sofi. Bukan Sofi, Siva. Tadi juga saya lihat di bawah juga ada mahasiswa juga Pak ya? Ada mahasiswa. Tadi udah mungkin sebagian besar pihak atau latar belakang Liga Mahasiswa dari tadi udah disebutkan oleh Bapak. Nah, saya pengen tahu juga ke bawah ke mahasiswa, boleh Pak? Boleh? Lihat-lihat. Ayo kita jalan-jalan ya. Ya, Kita lihat aktivitas dari mahasiswa kita.